Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya dilancarkan oleh Allah dan agar pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Silakan Mas Ihsan untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, gua akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Mbak Berta, Mbak Eska, Mbak Hirya, hadir Bu, hadir semua ya. Nah, di sini kita akan sedikit berdiskusi tentang sistem reproduksi hewan. Nah, reproduksi di sini itu merupakan proses penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, proses ini itu agar hewan itu dapat mempertahankan dan melestarikan keturunannya dan memastikan spesiesnya itu tetap ada dan tidak punah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4, ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian reproduksi pada hewan, kemudian ada peserta didik dapat mengidentifikasi cara reproduksi beberapa hewan, peserta didik mampu membedakan reproduksi seksual dan aseksual, dan yang terakhir ada peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan melalui diskusi. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru demi kelangsungan spesiesnya. Proses ini itu bisa terjadi melalui dua cara, utama yaitu reproduksi seksual yang melibatkan dua individu jantan dan betina serta pertukaran hasil genetik, dan reproduksi aseksual yang hanya melibatkan satu individu. Ini itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan spesies agar tidak punah. Jadi seperti halnya contohnya itu ada beberapa hewan yang tetap dilindungi agar tidak punah. Nah, kemudian ada jenis reproduksi hewan. Yang pertama ada seksual. Nah, yang seksual ini itu melibatkan dua individu, yaitu yang jantan dan betina. Kalau seksual tidak ada jantan maupun yang betina, bagaimana dia akan bereproduksi? Kemudian yang seksual ini itu terjadinya pembuahan dan pertukaran genetik sehingga menghasilkan variasi genetik dan keturunannya itu memiliki banyak variasi. Seperti kucing ini kan memiliki banyak variasi dari banyaknya perkawinan yang disilangkan. Kemudian ada sapi, ada ayam, dan ada ular. Reproduksi yang melibatkan satu individu. Nah, proses dari aseksual ini itu lebih cepat dan lebih sederhana dari yang seksual karena hanya membutuhkan satu bus saja. Contohnya itu ada yang tahu ini apa? Ini tuh hewan hidra. Nah, yang ini itu tuh hidupnya, sedangkan yang ini itu tunas atau calon tunas. Jadi dia itu berkembang tanpa sel kelamin, cuma butuh induknya aja. Ini tuh calon tunas. Kalau calon tunas ini sudah berkembang, dia akan memiliki tentakel seperti ini. Tentakel seperti ini nanti tumbuh mulut. Nah, tumbuh mulut dan dia akan kalau dia sudah matang itu akan melepaskan dirinya dari induknya dan jadilah individu atau tunas yang sudah atau tunas jadi tunas baru ini bisa disebut dengan individu yang baru.
Ada yang tahu ini hewan apa? Ikan nemo. Benar. Dan ini apa teman-teman? Telur. Nah, Ibu ada pertanyaan. Ikan nemo ini itu atau ikan ini itu kan bisa menghasilkan ratusan telur dalam sekali berkembang biak. Mengapa atau kenapa yang menetas itu hanya sebagian kecil dari banyaknya telur tersebut? Ada yang bisa tahu? Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab mengapa telur-telur ikan itu tidak semuanya bisa menetas. Nah, bisa juga karena tidak semua telur itu dibuahi oleh sel sperma. Jadi dia itu telur tapi itu di dalamnya itu kayak tidak ada kehidupan gitu loh. Terus menjadi salah satu strategi agar kalau dimangsa oleh predator lain, kan tidak semuanya ya dimakan oleh predator. Jadi ada beberapa yang berhasil ditetaskan. Kemudian di sini ibu akan membagi kelompok jadi 3. Yang di sini kelompok 1, tengah kelompok 2, dan yang paling ujung kelompok 3. Yang akan mengisi nanti ada nama-nama hewan dan kemudian ada cara berkembang biaknya bagaimana, kemudian dia itu termasuk seksual atau aseksual, terus organ reproduksinya itu apa, dari sel tubuh atau ovarium atau lain sebagainya, kemudian ada kelemahan dan keunggulannya. Baik, silakan diisi dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Presentasikan hasilnya. Baik, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu ada hewan hidra. Cara berkembang biaknya dengan cara tunas, kemudian berkembang biak dengan aseksual. Organ reproduksinya yaitu melalui sel tubuh dan mempunyai kelemahan, yaitu cepat menghasilkan keturunan, dan keunggulannya yaitu tidak ada variasi genetik. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada ayam. Nah, cara berkembang biak dengan cara bertelur, dia dengan cara aseksual, kemudian melalui organ reproduksi yaitu ovarium dan testis, mempunyai kelemahan yaitu keturunannya banyak, dan keunggulannya yaitu banyak telur dan tidak menetas. Kemudian yaitu ada yang ketiga ada sapi. Cara berkembang biak dengan cara melahirkan, dia berkembang biak dengan seksual, organ reproduksi melalui ovarium dan testis, mempunyai kelemahan yaitu anak memiliki peluang tinggi, dan keunggulan yaitu keturunan yang sangat sedikit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini yaitu hewan bereproduksi itu untuk mempertahankan keberlanjutan spesiesnya atau mempertahankan spesiesnya. Kemudian ada 2 jenis reproduksi dari hewan yaitu seksual dan aseksual. Yang seksual itu kawin atau melalui perkawinan, dan yang aseksual itu tidak melakukan perkawinan. Kemudian contohnya ada yang hidra, ayam, sapi, dan ular itu memiliki cara reproduksi berbeda sesuai adaptasi dan lingkungannya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ada sedikit mungkin bisa memotivasi kalian bahwa setiap ilmu yang kita pelajari adalah amanah dan ladang pahala bagi kita. Jika hari ini kalian merasa dipersulit atau merasa bahwa hari itu ini tuh sulit banget buat dilalui, ingat bahwa Allah SWT itu selalu melihat usaha hambanya. Semuanya tidak harus sempurna, harus perfect itu, harus 100%. Tapi yang dilihat dari Allah SWT itu berusaha kalian dan juga semangat kalian untuk menjalani semuanya. Ingat percaya pada Allah bahwa Allah selalu bahkan Allah akan memberikan semuanya di waktu yang tepat. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.